Perang Dunia yang pertama, saudara. Ya, Perang Dunia pertama ini disebabkan oleh apa, saudara? Sebenarnya oleh Kekaisaran Jerman ya versus Inggris dan seluruh Eropa ya ingin melawan. Caranya bagaimana? Dilumpuhkan kaki-kakinya. Itu dengan apa? Dengan bekerja sama dengan sekutu dengan Turki dan negara-negara Islam. Arab Saudi ya dengan Syria. Perang Dunia pertama itu begitu saudara ya, Kekaisaran Jerman versus Inggris dan Eropa dengan bersekutu dengan Turki. Makanya sampai dengan hari ini orang Turki itu kalau pergi ke Jerman itu gampang dan minta suaka di Jerman itu gampang karena ada hubungan historis. Kalau orang Indonesia minta suaka ke Belanda itu gampang karena ada hubungan historis. Begitu ya. Makanya kalau kalian minta suaka datang ke Belanda. Ya. Nah, lalu Jerman dengan Turki dan negara-negara Islam, Turki ini Ottoman ya termasuk ya. Dia mau ngelawan ini, akhirnya kalah. Ya kan? Kaisaran kalah saudara ya. Kalah. Perang Dunia II. Ini adalah Hitler ya versus Inggris lagi ya dan Amerika. Inggris, Eropa dan Amerika. Maka Hitler ini yang diajak adalah Palestina. Ya, Palestina. Karena sudah terjadi Zionisme. Ini kan belum ada negara Israel, tapi sudah terjadi Zionisme. Nah lihat, ini kenapa Islam mau mendukung Jerman. Jerman ingin menguasai seluruh Eropa. Jerman ingin menguasai seluruh Eropa. Orang-orang Islam ingin mengusir semua orang Kristen dari tanah Islam, dari negara-negara Islam. Padahal mereka dulu ngambil dari orang Kristen, kurang ajar ini ya. Tapi diambil sama Islam, lalu sama Inggris masuk lagi. Apakah Inggris mau mengkristenkan mereka? Enggak, udah nggak urusan. Ya, orang Inggris mau apa? Ya mau menguasain saja sumber-sumbernya. Ya, mereka mulai mempelajari sumber-sumber itu, saudara. Dilumpuhkan itu semua ya. Seluruh dunia. Lalu mereka melihat imperialisme itu yang terjadi dimulai abad ke-15 sampai ke abad ke-19. Imperialisme itu, ya mereka selalu head to head dengan apa? Dengan Islam. Kecuali di Amerika. Tapi mereka selalu head to head dengan Islam. Ternyata apa? Ternyata sumbernya dari mana? Dari Turki. Nah, Ottoman Turki. Sumbernya. Karena seluruh khilafah di dunia, seluruh kesultanan, Malaysia, Johor, Kesultanan Panjang, Kesultanan Aceh, Kesultanan Tidore, membayar upeti keemiran kepada Ottoman Turki. Ya, dari situlah maka mereka menyadari ini nih biangnya nih Turki. Habisin nama Inggris. Tahun 1924 Mustafa Kemal Atatürk terpaksa nyerah ya sama Inggris. Nyerah dan seluruh daerah itu ya, seluruh daerah Israel dan sekitarnya yang disebut dengan Levan ya itu diberikan diambil alih sama Inggris, termasuk tanah Israel yang hari ini, termasuk yang Anda sebut dengan West Bank, Gaza, termasuk Yordan, negara Yordania, itu tuh punyanya Inggris. Nah, lalu Perang Dunia Kedua sebab Hitler. Hitler masih ingin menguasai Eropa. Lalu si Hitler ini ngajak Palestina. Kenapa? Karena Palestina ini adalah kunci, ya, kunci dari semua persekutuan negara-negara Arab. Hitler nggak punya kenalan Raja Saudi, ya, Raja Syria, Raja Yordania nggak kenal.
Raja Mesir yang kenal Palestina. Gampang, dia ambil tuh si mufti Palestina di gerilya. Ya, kelar, Hitler kalah karena Inggris mengajak Amerika dan Eropa ini kalah. Dengan sendiri ini juga kalah, saudara. Mufti Palestina kelar semua. Waktu Israel bikin negara, nah ini dia. Bukan perang dunia ketiga ya. Waktu Israel bikin negara, ya. Oh sebentar. Perang dunia kedua ini menghasilkan perang dingin karena Rusia ya ngambil dari timur, Amerika ngambil dari barat. ngelawan Jerman dan semua negara-negara Arab. Ya, makanya akhirnya negara-negara Arab dan negara-negara di timur itu banyak yang jadi komunis. Amerika dan Barat menjadi demokrasi. Itu asal usulnya. Jadilah perang dingin. Nah, era perang dingin sudah selesai, saudara ya. Musuh Amerika adalah Rusia, komunis. Selesai. Ya. Ya, perang dingin ya kan. Perang dingin adalah AS vs USSR. Ya, 1986 rontok saudara ya. Chernobyl meledak, rontok, bubar jalan sendiri-sendiri. Ya, bubar jalan sendiri-sendiri. Ya. Ya, 1986 rontok. Maka yang tersisa apa saudara? Negara-negara sosialis yang lain. Amerika, ya, Eropa versus Islam. Mengapa? Karena ini mendukung Israel. Ya kan? Peninggalan dari Perang Dunia Kedua adalah munculnya negara Israel. Dan munculnya perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Nah, perang dingin sudah selesai. Maka tinggallah Israel melawan Islam. Karena dari awal orang-orang Arab ini diprovokasi dari tahun Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, supaya jangan ada tanah Israel. Memang inti perangnya itu Perang Dunia I itu adalah supaya jangan ada negara bernama Israel. Perang Dunia Kedua intinya adalah supaya jangan ada negara bernama Israel. Triggernya Jerman dan orang Islam. Triggernya. Jadi kalau kamu tanya, siapakah yang menyebabkan Perang Dunia Pertama? Orang Islam. Kenapa ini? Supaya jangan ada negara Israel. Siapakah yang menyebabkan Perang Dunia Kedua? Orang Islam. Intinya supaya jangan ada negara Israel. Akhirnya terjadilah setelah Perang Dingin, perang antara dunia melawan Islam. Sejak 1986, isunya itu bukan nanti siapa mau meledakkan nuklir. Isunya itu nanti gedung mana yang mau diledakkan sama Islam. Terima kasih ya. Wah, ini ada sajenku sudah mulai datang nih. Terima kasih. Sajenku sudah datang ya. Cabenya mana, Mah? Apa? Cabe. Di bawah ya? Iya. Aduh. Nggak ada cabenya nggak asik, Toen. Iya. Intinya adalah perang ya, melawan Israel. Untuk menghilangkan Israel. Perang Dunia I itu supaya jangan ada Israel. Perang Dunia Kedua itu supaya jangan ada Israel. Perang dingin, Israel masih jalan. Tapi Rusia ini bergabung bersama dengan Islam. Ganggu Barat, intinya supaya jangan ada Israel. Makanya kalau Anda nonton bolak-balik saya Dawn of the Light ya, The Dawn of the Light. Anda nonton film ini ya, bagus banget. Yang main tuh Nicolas Cage. Ya, keren ya Nicolas Cage. Nonton deh filmnya, The Dawn of the Light. Coba ya, sebentar ya. The Dawn of the Light. Dawn
of the Light, Nicholas Cage. Ya. Oh, Dying Light ya, Dying Light, sorry ya. Dying Light. Ini ceritanya adalah anggota agensi IA yang sudah retired, tapi ternyata kedengaran musuhnya masih hidup. Iya. Ternyata musuhnya masih hidup, teroris itu ya. Wah, dia terobsesi, dia cari lagi, saudara ya. Dikejar. Terus di ending ceritanya itu si teroris ini bilang, komunisme, sosialisme, Islam itu ya sama. Intinya begitu, saudara ya. Komunisme, Islam, sosialisme itu sama. Ya, kamu selamanya tidak akan bisa bunuh mereka, ketawa terbahak-bahak, kamu lagi sekarat ya. Intinya begitu. Nah, saya lagi mau nyampaikan itu. Jadi Anda nanti nonton ini ya, Dying of the Light ya. Bukan Dawn of the Light, tapi Dying of the Light. Bentar ya. Bentar ya. Bener nggak ya ini ya, Dying of the Light atau Dawn of the Light ya? Bener ya, Dying of the Light ya. Karena dia lagi kena demensia dia ya. Nah, Anda nonton film ini ya. Aduh, saya rekomen Anda yang senang menikmati channel Nabi 26, selalu saya kasih film-film yang bagus ya, yang Anda bisa membayangkan seperti apa dalam film itu ya, nanti dalam realitanya Anda bisa membayangkan. Nah, itulah ya, komunisme, sosialisme, Islamisme itu sama, saudara ya. Jadi Perang Dunia I supaya jangan ada Israel, Perang Dunia II supaya jangan ada Israel. Lalu era Perang Dingin adalah supaya Israel itu hancur. Makanya orang-orang ini menggunakan AK-47, saudara. Senjatanya pakainya AK-47. Semua buatan Rusia. Ya, karena mereka sama Rusia, gabung semua nih, orang Islam sama komunis. Coba lihat, di negara komunis orang Kristen dianiaya, di negara Islam orang Kristen dianiaya, termasuk di Indonesia. Pancasilanya Indonesia itu komunis loh, saudara. Ya, komunis. Peninggalan Soekarno itu komunis loh. Kamu jangan bilang, di Cina pun komunis. Cina, Rusia, negara-negara Arab sama benci dengan orang Kristen. Komunis. Ya. Negara Arab itu sahabatnya Cina. Cuman kalian orang Indonesia memang dasarnya otaknya isinya tai. Sementara negara bersahabat dengan Cina, bahkan hadisnya Nabi kan belajarlah sama Cina karena Cina lebih pintar daripada Arab. Tapi kalian orang Indonesia kan memang otaknya isinya tai, malah benci dengan Cina, padahal kalian sama dengan Cina sebetulnya. Pancasila itu sama dengan komunis, saudara. Bukan demokrasi, tidak ada. Demokrasinya tidak ada, demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi yang terpimpin? Demokrasi, tapi ada satu nih yang diktatornya. Lalu semua, oke, voting, tetap ada satu yang atur nanti. Nah, itu sama aja dengan komunis juga begitu. Ya, sama ya. Intinya adalah Israel. Ya, bentar ya. Bentar ya. Oke, lanjutkan ya. Jadi era perang dingin intinya juga Israel. Hari ini perang melawan Islam intinya juga Israel. Kalau perang dunia pertama dipimpin oleh Jerman, makanya Jerman perang dunia I, perang dunia kedua kalah. Mereka sekarang mati-matian merestorasi kesalahan mereka kepada Israel. Era perang dingin, ya Rusia itu hanya menghimpun kebencian itu. Musuh dari musuhku adalah temanku. Karena Israel dengan Eropa pro-Israel, maka musuh dari musuhnya dia siapa? Orang-orang Islam, temanku. Inti dari orang-orang Islam kenapa memusuhi Amerika dan Eropa? Karena Israel. Ketika USSR ini runtuh, maka orang Islam ini nggak punya payung. Nah, lalu muncullah Iran dan Irak. Mereka berusaha untuk mendominasi. Iran, Irak, Turki, Arab Saudi, dan Indonesia. Itu tokohnya, saudara. Ingin mendominasi Iran, Irak,
Turki dan Indonesia. Indonesia menjadi negara Islam terbesar di dunia, sekarang kalah sama Pakistan. Jadi Indonesia udah nggak punya reputasi. Ya, sementara Irak, si Saddam, dia merasa dia adalah Imam Mahdi. Musuhnya Iran, Iran ingin menyebarkan Syiahnya dia. Lalu Arab Saudi ingin menunjukkan dialah pemimpin dunia Islam. Tapi Iran bilang kamilah pemimpin dunia Islam. Akhirnya Arab Saudi mengakui bahwa Islam itu agama bangsat. Agama yang tidak akan membuat kemajuan, ditendang Islamnya keluar dari Arab Saudi pelan-pelan. Sampai hari ini ditendang pelan-pelan Islam itu. Ya, kan mulai tuh masukin kasino, masukin bikini, ya kan, masukin segala macam yang berbau Amerika. Ya kan? Lalu sampahnya dilempar ke Indonesia. Nah, akhirnya Arab Saudi pro dengan Israel. Lalu siapa yang masih memusuhi Israel? Iran. Dengan semua kroninya dia. Siapa kroninya Iran? Qatar, UAE, Qatar, UAE, Indonesia, Turki. Masalahnya Turkinya anggota dari NATO. Mau nggak mau dia kudu nurut sama Amerika, sama Eropa. Jadi Turki ini main beberapa kaki, puyeng, kakinya cuma 2 tambah 1 lagi, titit, saudara ya. Jadi 3 kan kakinya Turki ini kan, main sama Islam, main sama Eropa, ya kan. Tapi dia juga bermain juga ya sebagai mau menjadi negara adidaya buat mainnya sendiri. Artinya dia repot si Turki ini. Nggak usah dianggap. Tapi Iran lah ini yang pusing. Karena Iran punya minyak terbesar di dunia setelah Venezuela. Jadi Iran dengan Venezuela ini, yang Iran ini bandel, memang teroris, karena dia benci banget sama Israel dan benci banget sama Barat. Arab juga sama teroris, tapi Arab sadar kalau saya tidak buang ini Islam, kita akan terbelakang kayak Iran, kayak Pakistan, kayak Indonesia. Dibuanglah Islam. Mereka maju, punya uang, punya knowledge. Dan mereka berbaikan dengan Israel. Lihat tuh, Mesir. Setelah sama Israel baik tuh. Tuh lihat tuh. Negara-negara setelah baik sama Israel. Saya juga mau Tinggallah Iran. Iran sama Venezuela. Venezuela ini sudah lama bukan Kristen. Begitu dia deal dengan Syiah, dia mau tidak mau dia harus ikutin petunjuknya Iran. Maka sekarang di dunia ini kekuatannya adalah dunia melawan Iran. Sekutunya siapa? Venezuela, Kuba, Kolombia. Kenapa? Karena itu semua negara-negara penghasil narkoba. Termasuk Indonesia. Nah sekarang Venezuela sudah runtuh. Ya kan? Lalu bagaimana caranya Iran? Karena Palestinanya sudah runtuh juga. Gazanya sebagai proksi utamanya dia buat mengganggu Israel sudah hancur. Ya kan? Gaza kan sudah hancur proksinya. Maka sekarang Iran lagi bingung. Siapa lagi ya? Sementara dia punya Venezuela, partnernya dia, kroninya dia udah runtuh. Jadi Iran tinggal sendirian. Dan Indonesia. Jadi ini kalau Venezuela ini udah hilang, ya Syria itu dulu sudah presiden sudah diciduk, ya kan? Tinggal Indonesia atau Turki ini giliran setelahnya. Setelah Venezuela ini, Iran dapat giliran, kalau Indonesia sama Turki masih bandel, ya diciduk juga, kelar juga. Itulah dasarnya. Mengapa rezim Khamenei runtuh ini akan mempengaruhi Indonesia? Karena seperti ini, saudara ya. Inilah Iran, payungnya. Setelah tidak ada Saudi, ini kan payungnya kan, payungnya. Di bawahnya ini ada Venezuela, ada Turki, ada Indonesia, ada UAE ya. Di sini ada apa lagi, saudara? Oki.
non-Saudi dan Mesir, Yordan. Saudi, Mesir, Yordan itu di luar. Ya, di sini ada Hamas. Ini sudah rontok. Maka cuma tinggal dua ini, saudara, sama UAE. Kelar, saudara. Begitu Iran ini kelar, maka payungnya ini rubuh semua. Maka Turki, Indonesia, UAE akan tersingkap. Apa akibatnya kalau tersingkap? Ya udah telanjang semua, babat. Maka Turki, Indonesia, UAE harus takut. Ya, siapakah yang menggoyang segitu banyak rakyat Iran? Mossad. Itu sudah bukan rahasia lagi. Siapakah yang menggoyang Venezuela? CIA. Arab Spring, siapakah pelaku dari Arab Spring? Mossad, saudara. Sudah saya bahas ya di buku saya ya, Arab Spring ya. Oke. Ini karena Profesor Ombong Toba juga sudah masuk, kita langsung ke Profesor Ombong Toba. Silakan, Ombong Toba. Suara Pak Paul. Ardu. Iya, wah lengkap sekali penjelasan Pak Paul secara historis tadi. Nah, memang ini kita masih menunggu, Pak. Kita masih menunggu apakah rezim Khamenei, rezim revolusi Islam Iran 1979 ini akan jatuh. Nah, ini jalannya masih agak panjang, karena ini kan semakin lama para demonstran semakin kuat. Kemudian rezim Republik Islam ini makin lama makin lemah. Cuman persoalannya sekarang begini, Pak, ketika ada demo seperti ini, siapa yang akan mengambil gerakan duluan, menyerang duluan nanti? Ini kan eskalasinya kan makin panas nih. Siapa yang akan menyerang duluan? Apakah nanti yang akan menyerang duluan IRGC, pasukan Garda Revolusinya? Apakah kelompok oposisi dan demonstran yang dipimpin oleh Reza Pahlavi? Nah, ini yang akan sangat-sangat menentukan. Nah, yang kedua, ketika nanti misalnya rezim ini Khamenei ini jatuh, itu juga tidak gampang, Pak Paul. Pertama, kalau tidak ada perbaikan ekonomi dan perbaikan situasi masyarakat dengan cepat, akan timbul kekacauan juga. Jadi sepertinya kalaupun Khamenei jatuh, kemudian Pahlavi nanti naik, itu baik itu Amerika, masyarakat Eropa, Israel maupun dunia internasional harus support, karena situasi ekonomi di Iran ini sudah sangat hancur sekali. Kenapa seperti itu? Kita ingat Pak Paul, ini semua dimulai dari serangan 7 Oktober. Serangan 7 Oktober ini Iran mengira bahwa dia bisa menghancurkan Israel dan menyingkirkan Amerika dari panggung geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi Timur Tengah. Pikirannya Iran seperti itu. Demikian juga Cina dan Rusia. Satu-satunya jadi pijakannya Rusia dan Cina itu adalah pada Suriah dan Iran. Sementara Amerika pijakan kakinya adalah pada Israel dan negara-negara Arab moderat yang sudah punya hubungan dengan Amerika. Nah, gebrakan tanggal 7 Oktober itu adalah untuk menyingkirkan pengaruh Amerika dari kawasan geopolitik Timur Tengah ya, dan menghancurkan negara Israel. Tetapi yang terjadi sekarang sebaliknya. Yang terjadi adalah Rusia dan Cina itu semakin kehilangan kaki dan pijakan di Timur Tengah, karena Cina nggak punya pijakan di negara-negara Arab moderat. Itu semuanya sekutunya Amerika ya. Kecuali mungkin yang main dua kaki seperti Qatar. Kemudian juga Rusia investasinya cukup besar di Suriah dan di Iran. Juga nggak punya pijakan lagi kalau sampai rezim Khamenei ini jatuh, ya. Nah, satu-satunya cara yang akan dibuat oleh Rusia dan Cina maupun rezim Ali Khamenei adalah bertahan sebisa-bisanya di Iran supaya tetap tidak jatuh. Tetapi sudah sulit, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan sistemnya sudah hilang.
kalaupun misalkan mereka mau pakai cara yang represif, artinya tembakin semua masyarakat yang demo gitu ya. Nah, ketika nanti masyarakat yang demo ditembakin, Amerika akan masuk campur, udah pasti. Israel akan masuk campur dan Eropa akan masuk campur. Demikian juga PBB. Nah, jadi bagi rezim pemerintahan Iran yang sekarang ini, rezimnya Ali Khamenei ini, dan tidak ada lagi kemungkinan untuk selamat, hanya mujizat yang bisa menyelamatkan mereka. Cuman sekarang begini mereka lakukan, mereka berjanji mau bagi-bagi voucher ke rakyat Iran untuk meredakan suasana, kasih permen, kasih gula-gula supaya demonya berhenti gitu. Ya supaya kaum oposisi itu mau membatalkan niatnya untuk demo untuk menggulingkan pemerintahan. Caranya apa? Kita akan melakukan reformasi, kita akan merubah ini, memperbaiki lebih baik. Tetapi sekarang apa yang terjadi ya, situasinya sudah terlambat. Siapa sih pemerintah yang percaya kepada Iran sekarang di komunitas internasional? Saya kira sudah nggak banyak gitu. Nah, jadi ini mirip-mirip caranya Jokowi lah waktu mau memenangkan pemilu Pilpres kemarin buat anaknya kan gitu kan, bagi-bagi bansos. Nah, ini sekarang yang dilakukan oleh Ali Khamenei di masyarakat Iran. Nah, mudah-mudahan rakyat Iran tetap kekeh dengan niatnya untuk mengganti pemerintahan tirani ini dan merebut negara mereka dari penjajahan para mullah ini gitu. Tinggal itu yang kita tunggu ke depannya bagaimana. Jadi sekuat-kuatnya satu rezim yang diktator, begitu ekonominya hancur Pak Paul, dia pasti akan jatuh. Ini sebenarnya semua tidak terlepas dari, pertama ya, rentetan sejarahnya serangan 7 Oktober. Yang kedua itu adalah perang 12 hari ketika Israel dan Amerika menghancurkan program nuklir dan rudal balistik Iran, ya. Nah, sekarang Iran sedang berusaha membangun kembali untuk membalas gitu ya. Membalas Amerika dan Israel tuh. Mereka berusaha membangun pangkalan rudal balistik lagi gitu untuk menyerang. Nah, tetapi yang diingat PBB pada waktu itu bersidang tentang program nuklirnya Iran ini, apabila Iran mengusir IAEA, Badan Pengawas Atom Internasional, maka akan diberlakukan apa Pak Paul? Coba nanti dibuka di ChatGPT, snapback mechanism. Artinya apa? Seluruh sanksi, ada 70 sanksi atau lebih itu ya, yang diterapkan kepada Iran oleh masyarakat internasional dari sejak tahun dari sejak lama sampai tahun 2017 sanksi dari Iran ini dihapuskan oleh Barack Obama. Obama ingin mengambil simpati ya, karena Partai Demokrat kan sukanya kan memang seperti itu ya, dengan cara-cara kompromi-kompromi, cincai-cincai gitu ya. Ya kebetulan mungkin Demokrat juga banyak dibantu oleh Iran dalam soal kampanye politiknya di Amerika dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi dia menghapuskan sanksi ekonomi terhadap Iran di tahun 2017. Tetapi ada pasal pada waktu itu, apabila Iran ternyata tidak taat kepada Badan Pengawas Atom Internasional, maka akan diberlakukan lagi secara otomatis snapback mechanism. Jadi kira-kira belum ada setahun yang lalu ya, sesudah ya masa-masa perang inilah, itu dunia internasional PBB memperlakukan snapback mechanism ini, ditambah dengan perang 12 hari itu, hancurlah ekonomi Iran, di mana semua sanksi ekonomi, barang nggak boleh masuk misalnya ya, kemudian juga orang nggak boleh beli minyaknya Iran dan lain-lain, termasuk juga produk-produk militer, produk kesehatan, elektronik dan lain-lain, itu nggak bisa masuk. Itulah yang menghancurkan nilai mata uang Iran sekarang ini. Nah, ini pertama-tama kan kemarin kita lihat, pertama-tama demo oleh para pedagang elektronik yang beli barang elektronik dari luar mahal, tapi jualnya di Iran nggak bisa jual mahal. Kenapa? Karena nilai mata uang Iran itu turun sampai hampir 80% ya, 60 sampai 80%. Ya, ini mirip-mirip dengan Indonesia tahun 1998. Nah, inilah yang mendorong demo, akhirnya demo ini bergulir menjadi demo dari demo masalah krisis ekonomi menjadi krisis politik untuk mengganti pemerintahan yang sekarang ini, pemerintahannya
Khamenei ini. Karena ditambah lagi bank sentralnya Iran mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Iran bahwa dia sudah tidak sanggup lagi mengendalikan mata uang Iran. Nah, jadi hancurnya mata uang Iran akan mengarahkan kepada ya pergantian pemerintahan. Karena ya tidak ada kepercayaan masyarakat dan tidak ada kepercayaan internasional, cepat atau lambat pemerintahan Iran ini mau tidak mau harus berganti, tidak akan terselamatkan gitu. Kecuali tiba-tiba Amerika berubah jadi baik sama Iran, masyarakat Eropa tiba-tiba berubah jadi baik sama Iran, kemudian support ekonominya Iran, itu mungkin bisa terselamatkan si Ali Khamenei ini. Tetapi kan ini kan rejim Khamenei ini kan orang jahat. Dia tujuannya itu kan menciptakan nuklir untuk menghancurkan Israel, untuk menghancurkan Eropa dan menguasai dunia. Kan itu kan isi otak Ali Khamenei ini, si mula yang jahat ini. Nah, jadi nggak akan ada yang percaya sama dia gitu. Nah, cuman ini kita lihat ke depan ini, siapakah yang akan memulai gerakan duluan? Kalau saya melihat mesti ada satu momentum pecah, ada kerusuhan atau apa, baru nanti bisa pergantian rezim. Dan kalau misalkan pertahanan cuma satu ya, rezim revolusi Islam Iran ini, masih ada IRGC. IRGC itu garda revolusi ini persenjataannya paling kuat dan loyal terhadap rezim ya, rezim pemerintahan Khamenei ini. Kalau IRGC membubarkan diri atau bergabung bersama rakyat, baru bisa terjadi pergantian pemerintahan. Tetapi itu juga tidak gampang bagi Sahriza Pahlavi. Kenapa? Ya banyak sekali yang harus dibenahi dan tidak bisa seperti cabai ya Pak Paul ya. Kita makan cabai langsung terasa pedas, ketika nanti Sahriza langsung berkuasa kemudian situasi langsung berubah gitu. Nggak bisa seperti itu juga gitu. Masih banyak. Ini peranan Barat dan Amerika maupun Israel maupun dunia internasional ini sangat dibutuhkan, karena ya bagaimana supaya tenang dulu situasinya. Belum lagi kerusakan alam yang disebabkan oleh 30 tahun pemerintahan Islam Iran ini, ya. Sumber-sumber airnya kering semua. Jadi sumber-sumber airnya itu kering. Kenapa? Karena banyak dihabisin airnya untuk pertanian dengan bikin bendungan, kemudian sisa-sisa air tanah itu semua dihabiskan. Nah, ini juga jadi persoalan yang baru. Nah, kita tunggu apakah akhirnya akan berganti. Hanya mujizat yang bisa menyelamatkan Ali Khamenei. Sekarang dia sudah melarikan 95 miliar dolar uang ke Rusia, dan ya kroni-kroninya lah, sudah lari duluan, hartanya diseberangkan duluan ke Rusia. Kemudian juga ada beberapa penerbangan katanya mengangkut emas bertonton. Kelihatannya terakhir kalau situasi sudah nggak bisa lagi dikendalikan oleh IRGC, maka Khamenei itu akan melarikan diri, cari tempat kos di Moskow, ya. Jadi nanti bisnisnya Putin bertambah, buka kos-kosan bagi bekas-bekas para diktator seperti kemarin Bashar al-Assad, kemudian juga sekarang ini Ali Khamenei. Nah, kemudian saya lihat pembahasan Pak Paul soal kemarin Grenada, kemudian juga ini ya, Venezuela, dari beberapa teman-teman. Saya sih kebetulan nggak bisa ngikutin ya, karena banyak kerjaan juga dan kurang sehat juga terakhir ini. Jadi saya lihat Maduro itu tidak semata-mata hanya urusan minyak. Sebenarnya pengambilan Maduro itu adalah suatu pukulan atau isyarat kepada Cina dan Soviet dan Rusia untuk menghilangkan pengaruh geopolitiknya Cina dan Rusia di Amerika Latin gitu ya. Karena begini, ada rencana, ada laporan intelijen bahwa Cina akan mengambil alih Taiwan. Nah, untuk menguasai Taiwan, Cina butuh minyak yang banyak Pak Paul untuk berperang. Minyak ini, selama ini minyaknya Cina 80-90% itu berasal dari Venezuela. Jadi itu semacam gerakan preemptive strike daripada Trump terhadap China supaya dia tidak menginvasi Taiwan. Nah, di situ yang orang-orang lupa gitu ya. Kalau katakanlah apakah langsung untung dengan penculikan Maduro? Masih lama Pak Paul.
Artinya sumur-sumur minyak yang di Venezuela harus diperbaiki. Antara 5 sampai 10 tahun baru Amerika bisa dapat minyak dari Venezuela. Masih lama, nggak dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian masalah Greenland. Greenland juga sama. Rusia sebetulnya gampang bagi Rusia untuk mematikan NATO. Dia kuasai Greenland, maka Amerika akan terkepung, terjepit. Kenapa? Karena Laut Utara itu armada Rusia akan bebas lewat gitu ya. Akan bebas mengancam Atlantik dan Amerika. Demikian juga Eropa Barat gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Amerika dan Trump. Kenapa? Karena Denmark nggak akan mungkin mampu mencegah itu. Denmark nggak punya militer yang kuat. Jadi dari sisi geopolitik dan pertahanan keamanan, memang di satu sisi ya nggak enak juga kita melihat Trump mengambil Greenland, tetapi di sisi yang lain, kalau Trump tidak mengambil, Rusia akan ambil. Begitu kira-kira. Itu yang kemarin saya lihat luput dari pembahasan teman-teman. Silakan Pak Paul. Bagus ya, bagus. Tidak mudah, tidak langsung. Ya, nggak seperti membalikan telapak tangan. Ada prosedur. Makanya si wakil wapresnya apa sih, siapa itu, di Delisio apa siapa itu yang perempuan itu yang dilantik kan, akhirnya dia harus kooperasi supaya dia jangan diambil alih sama Amerika. Tapi kan memang taruhannya ini banyak sekali ya. Ini Iran sama Venezuela ini dua-duanya ini tiga besar penghasil minyak. Satunya Arab Saudi kalau nggak salah ya. Tiga besar penghasil minyak. Kamu bayangkan saudara ya, kalau minyak ini dikuasai sama Amerika, ya kalau sampai Iran dan Venezuela ini menjadi boneka Amerika, menjadi tempat ininya Amerika, tempat bercokol oleh Amerika, apa yang terjadi saudara? Amerika kan bebas hutang. Minyak itu tinggal sedot aja. Makanya Cina-nya kejar-kejar. Karena Cina ini selama ini dia jaga minyaknya nggak keluar, dia ambil dari Iran sama dari Venezuela. Selama ini, begitu ini diambil sama Amerika, wah Cina ini kejar-kejar, dan Cina tidak mau perang. Karena perang itu buat Cina adalah cost, rugi. Nggak akan mau Cina perang. Ya udah diambil, kita cari alternatif lain. Cuman kurang ajar nih Amerika nih, miso-miso nih Cinanya nih. Karena diambil. Tapi apakah bisa langsung diambil? Tidak mudah. Kecuali Trump bisa 2 periode. Bisa kepilih lagi, pasti saya yakin diambil dengan mudahnya. Karena kan ada deal tertentu. Sehingga Iran dan Venezuela mau tidak mau harus nurut sama Amerika. Sebenarnya sekarang sistem yang dibangun di Venezuela dan di Iran itu adalah sistem yang punya Cina. Walaupun Venezuela gagal bayar berkali-kali ya sama Cina. Jadi urusannya adalah Cina pokoknya punya minyak murah. Karena Venezuela nggak bisa jual kemana-mana lagi. Iran juga nggak bisa jual kemana-mana lagi. Cuma bisa jual sama Cina aja minyaknya. Makanya mereka dapat murah Cina di bawah harga pasar. Untung. Nah sekarang kalau misalnya itu diambil alih sama Amerika, ya itu akan lebih baik. Ya kan? Jadi paling tidak harga minyaknya itu akan lebih stabil. Kalau Amerikanya fair, tapi ya kita nggak tahu. Tapi balik lagi, tidak mudah mengambil alih. Dan itu ada mekanismenya yang tetap harus ditaati. Kalau nggak juga Amerika juga tetap akan dikenakan sanksi. Nah sekarang pertanyaannya, ya berapa lama ini? Pada si Khamenei sendiri kan sudah hampir mati. Siapa yang mau gantiin dia? Di tengah kemiskinan ya, tadi ini saya share ya. Ngeri ya saudara ya, satu US dollar awal tahun kemarin, pertengahan sampai dengan pertengahan awal tahun kemarin ya 2025, kenapa tersign out ini saya nih, 1 US dollar itu 39.000 rial. Hari ini 1 US dollar itu ya 1 juta rial. Itu nanti akan terjadi di Indonesia loh. Ya, bisa terjadi di Indonesia. Sekarang ini Indonesia itu ya ketika di dalam batas psikologis 1 US dollar 14.000, itu saja zaman Jokowi gagal mempertahankan. Pelan-pelan naik, pelan tapi pasti katanya Jokowi kan. Pelan tapi pasti dari 14.000 jadi 16.000, 18.000.
Gila, saudara. Malah para ekonom memprediksi tahun ini ya US dollar akan jadi 19.000 sekian. Modar, saudara. Kamu yakin tidak ada campur tangan Israel dan Amerika di sana? Kamu dikerjain sampai Indonesia nyerah, baru dilepas tuh Indonesia, dilepehin. Kalau nggak dijantur terus. Ya. Jadi kalau misalnya ada tuduhan, oh Amerika ini menguasai minyaknya Venezuela dan Iran, ya saya rasa nggak semudah itu, nggak begitu caranya. Ada mekanismenya ya saudara ya. Tapi yang jelas Amerika ingin supaya stabil karena Donald Trump berdagang. Saya pengen kita dagang yang normal. Semuanya aman, damai, tenang, saya bisa dagang yang benar. Karena dia kan market leader. Si Donald Trump ini kan ceritanya kan sebagai market leader dia. Jadi kalau market leader itu nggak pengen gejolak. Kalau Anda ini adalah dari bawah mau nerobos ke atas, Anda butuh gejolak. Ya. Revolusi itu menimbulkan gejolak, saudara. Makanya orang suka dengan revolusi. Ya, orang kalau sudah mapan, alun-alun wae. Mau dirubah, iya, ya oke, berubah tapi pelan-pelan. Tapi kalau orang lagi di bawah, maunya revolusi cepet-cepet. Karena revolusi itu seperti kartu dikocok, saudara. Rakyat miskin di sana makin mudah untuk digoyang pemerintahnya. Semakin banyak rakyat miskin, ya pemerintah itu akan mudah makin. Ya. Nah, maka dari itu pemerintah menggunakan Islam supaya kalau lagi digoyang, Allahu Akbar. Yang penting masuk surga. Nah, itu makanya banyak ustadz-ustadz sombong itu diternak sama pemerintah. Ya kan, kayak ustadz yang kesibukan lelaki adalah memecah syahwat segala macam itu supaya kalian jangan mikir politik, jangan mikir negara syahwat. Itu memang sengaja diternak sama negara. Jadi memang diternak sama MUI. Ustadz gila ini. Habib Rizik segala macam itu memang diternak sama MUI. Ya, itu ya.